yaitu melanjutkan pembahasan kita tentang Sabellianisme. Yang pertama kita sudah berbicara tentang pengantar tentang Sabellianisme. Yang kedua sejarahnya di zaman purba tentang Sabellianisme ini. Sekarang kita akan melihat membahas tentang respon gereja berdasarkan kitab suci mengenai apakah benar Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Ya. Kita akan melihat data-data dalam kitab suci mengenai itu. Nanti selanjutnya, karena Sabellianisme itu ternyata muncul lagi di zaman modern itu, dalam modern ini, kita nanti pada video kita yang keempat, kita akan berbicara tentang sejarah munculnya Sabellianisme modern, yaitu yang disebut sebagai Pentecostal Oneness, aliran kesatuan atau keesaan Pentakosta di Amerika, atau juga yang disebut sebagai Jesus Only, aliran Jesus Only, ya, yang pada dasarnya itu Sabellianisme dalam bentuk baru. Namun teorinya lebih kompleks, teologinya lebih kompleks daripada teologi Sabellianisme di zaman purba, ya. Oleh karena itu nanti kita akan saya bahas secara khusus teologi daripada ajaran Oneness Pentecostal atau Jesus Onlyisme ini sesudah kita membahas sejarah munculnya aliran ini di zaman modern, dan lalu bagaimana respon kita terhadap ajaran yang demikian ini. Nah, sekarang kita melihat respon gereja pada zaman modern itu mengenai bagaimana sih ajaran mengenai Sabellianisme ini. Karena bagi mereka Sabellianisme antara Allah Bapa dan Yesus Kristus itu adalah sama saja. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus itu tergantung patripasianisme atau monarkianisme. Kalau monarkianisme itu modalistik, jadi artinya Allah itu satu. Hanya dalam perjanjian lama dia menampakkan diri sebagai Bapa, lalu ketika jadi manusia dia menampakkan diri sebagai putra, bapaknya hilang, lalu setelah pulang ke surga dia menampakkan diri sebagai Roh Kudus. Jadi sama ya Allah yang itu juga gitu. Makanya itu modus atau penampakan saja, sehingga itu disebut sebagai modalisme. Atau lagi yang mengatakan patripasianisme, artinya Bapa ikut menderita. Artinya yang disebut Bapa itu adalah keilahian daripada ya Allah. Yang disebut putra itu kemanusiaannya gitu, jadi manusia. Jadi Bapa dan putra ini adalah ya satu itu. Bapa itu kemanusiaannya, Bapa itu keilahiannya, putra itu kemanusiaannya. Sehingga waktu Yesus menderita, Bapa ikut menderita. Makanya namanya patripasianisme. Ada yang mengadakan model kayak diangkat gitu ya. Jadi Yesus itu manusia biasa, akhirnya dia menerima kuasanya Allah di situ, jadi diangkat menjadi seperti ilahi, ya. Tapi pada akhirnya dia itu bukan Allah itu sendiri. Inilah bentuk lamanya, bentuk yang secara historis muncul dalam ajaran ini. Nah sekarang kalau kita melihat Alkitab, ternyata Bapa dan Yesus itu beda. Mereka bukan pribadi yang sama. Ada banyak cara dalam Alkitab yang menggambarkan kebenaran ini. Ya. Nomor satu, Alkitab mengatakan bahwa Bapa itu mengirimkan putra. Menunjukkan karena ada yang mengirim dan ada yang dikirim, maka duanya itu tidak sama gitu. Coba kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia yang mengutus aku. Kalau ada Dia yang mengutus Kristus, berarti Kristus bukan Dia yang mengutus itu. Kristus yang diutus. Berarti Kristus dan Bapa itu beda. Karena Bapa yang mengutus, Kristus yang diutus. Demikian juga kita baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti di sini kita lihat ada dua kehendak kelihatannya. Kehendaknya sendiri
sama kehendak Dia yang mengutus Kristus. Berarti ada dua kehendak, ada yang diutus dan ada yang mengutus. Nah, di sini kelihatan. Jadi kalau kita baca apa adanya, bukan kita bikin akrobat gitu, wah putar-putar maknanya ya, bisa saja kita putar-putar. Kalau apa adanya itulah menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Kristus dan Bapa. Kita baca juga di dalam Yohanes pasal 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Juga diutus, ya. Kelihatan perbedaan di sini antara Bapa dan Kristus. Dan Kristus juga mengatakan bahwa Dia datang dari Bapa. Yohanes 12 ayat 9. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ya kan? Kelihatan sekali Kristus bukan Bapa di sini. Jadi dikatakan, aku tidak berbicara menurut kehendakku, tetapi Bapa yang mengutus aku, memerintahkan aku, mengatakan apa yang harus aku katakan. Ya kalau kita tidak usah, ya katanya Alkitab, ya kalau Alkitab ya bunyinya Alkitab itu, jangan diputar-putar, ditafsirkan macam-macam gitu loh. Kalau diputar-putar macam-macam ya akhirnya bukan Alkitab dia lagi itu gitu loh. Kalau menurut Alkitab ya memang, kalau menurut Alkitab apa adanya, bunyinya gitu, dia diutus oleh Bapa. Terus, ya saya tidak berbicara Tritunggal ya di sini. Saya hanya membuktikan data-data Alkitab saja. Kalau Alkitab nanti Tritunggal ada pembahasannya sendiri. Saya hanya menunjukkan data-data Alkitab yang menunjukkan bahwa Bapa dan Kristus itu berbeda. Teruskan. Di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Terus? Yang lahir dari seorang perempuan. Dan jadi kalau begitu anak itu sudah ada sebelum lahir karena diutus. Maka ajaran yang mengatakan yang namanya anak itu adalah kemanusiaannya Yesus. Yang namanya Bapa itu keilahan Yesus. Ayat ini mengatakan tidak gitu. Sebab anak itu diutus Bapa, berarti sebelum lahir sudah ada anak itu. Berarti yang utus itu ada Bapa, ada anak. Sebelum ada manusia Yesus lahir. Baru yang jadi manusia itu yang anaknya ini. Ya, nah, ini datanya gitu. Tapi sebelum itu juga para bapak gereja itu menggunakan beberapa data perjanjian lama. Contohnya, kita baca dari kata-kata yang digunakan Allah menggunakan kata kita. Ya. Kita baca dari 1 Kejadian pasal 1. Ayatnya yang ke-26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Okay. Para bapak gereja melihat kata kita itu menunjuk kepada Tritunggal. Tapi ada orang yang mengatakan enggak, itu bukan Tritunggal, itu Allah berbicara dengan malaikatnya katanya. Menurut tafsiran orang Yahudi memang begitu. Kenapa? Orang Yahudi tidak percaya Tritunggal. Dan orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah penjelmaan dari firman Allah. Oleh karena itu bagi mereka, ini saya punya kitab tafsir Yahudi, Taurat Yahudi. Ini namanya Humas. Saya beli di Yerusalem dulu. Di sini dikatakan begini, ayat itu. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan dalam tafsir dia begini. Dan Allah berkata, suatu kata yang khusus yang diberikan atau dikatakan tentang Allah pada waktu membuat manusia karena pentingnya manusia itu. Marilah kita membuat manusia. Ini mengajar kepada kita akan kerendah hatian Allah. Karena manusia diciptakan menurut rupa malaikat. Pertama-tama dia berkonsultasi dengan para malaikat
Tapi ini tidak berarti bahwa dia membuat manusia dengan bantuan malaikat. Dengan demikian Alkitab memberitahu pada kita bahwa yang lebih besar harus selalu berkonsultasi dan menerima izin dari yang lebih kecil. Mengenai kemungkinan implikasi ini ditolak oleh kata-kata dan Allah menciptakan. Allah di sini dalam bentuk tunggal, manusia. Moses HaKohen, seorang tokoh dari aliran Sephardi, mengatakan bahwa bentuk kita, bentuk jamak ini adalah jamak kemegahan, jamak keagungan. Jadi karena Allah itu agung, maka menggunakan kata jamak ini. Tetapi dia menolak pandangan ini, dan mengatakan bahwa kata-kata semua kehidupan itu dijadikan di atas dunia ini dan air, tetapi mengenai manusia, Allah berbicara kepada para malaikat, kita sendiri akan menciptakan di dalam ciptaan manusia tadi. Jadi menurut tafsir Yahudi ini, kita di sini adalah malaikat. Tapi para bapak gereja menolak ajaran itu. Dan kita sebagai orang Kristen, tentunya kita tidak mengikuti tafsiran para rabi Yahudi. Kita kan agama kita bukan Yahudi. Kita punya tokoh-tokoh rohani sendiri, yaitu para bapak gereja. Kenapa harus mengikuti tokoh yang memang menolak itu? Enggak. Tokoh yang memang menolak keilahian Kristus, seperti orang Yahudi ini. Para bapak gereja mengatakan bahwa yang dimaksud kita di sini adalah Allah berbicara dengan firman-Nya dan roh-Nya di dalam dirinya. Ini jadi Allah tidak berbicara dengan malaikat. Karena apa? Kalau malaikat, marilah kita mencipta. Masa malaikat bisa mencipta? Dan dikatakan mencipta manusia menurut gambar kita. Manusia tidak pernah dikatakan diciptakan menurut gambarnya malaikat. Enggak. Gambarnya Allah. Kalau itu malaikat dikatakan mari kita mencipta, berarti malaikat itu sejajar dengan Allah dong. Kalau dikatakan kodratnya Allah itu sama dengan kodratnya malaikat, yaitu berarti kalau begitu, bedanya apa malaikat dengan Allah? Dan kalau kita baca di dalam kejadian ini, kejadian 1 ayat 26, dan ayat 27, kita baca demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 7. Ayat 27 maksud saya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Dari kita kok jadinya? Kalau dari kita orang pertama jamak lalu menjadi orang ketiga, bentuknya apa? Ya orang ketiga jamak. Bunyinya apa? Mereka. Oleh karena itu di dalam para bapak gereja mengajarkan di sini bahwa karena ada kata kita lalu setelah dijadikan bentuk ketiga menjadinya, menunjukkan bahwa di dalam kejamaan itu sebenarnya Allah yang satunya. Di dalam Allah yang satu ini ada kejamaan. Berarti kalau begitu, kalau ada kejamaan, ya Bapa itu memang ada dalam diri Allah, Putra itu yang memang ada dalam diri Allah, Roh Kudus itu yang memang ada dalam diri Allah. Jadi tidak benar kalau begitu bahwa yang jadi manusia Yesus itu nanti Allah Bapa itu enggak. Dari awal sudah ada ini. Dan ada banyak kata-kata kita ini. Coba kita Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, menjadi saingan kita kayak gitu. Menjadi sesama kita. Maksudnya kita di sini tertunggal gitu loh. Kita baca juga di dalam Kejadian 11. Ayat pasal 11 ayat 5 sampai ayat 7. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini berbicara tentang peristiwa di Menara Babel ya. Lalu apa katanya? Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana. Kita turun. Tidak dikatakan tidak ada kata malaikat di situ. Ya, memang itu Allah berbicara pada dirinya sendiri. Kita turun.
Nah, sebenarnya masih banyak lagi para bapak gereja menunjukkan dari ayat-ayat perjanjian lama yang menunjukkan adanya pluralitas di dalam keesaan Allah. Juga Allah itu sendiri dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Nah, itu kalau diterjemahkan secara literal, Elohim itu artinya para Allah. Atau Allah-Allah itu kalau diterjemahkan. Sebab bentuk tunggalnya adalah Eloah. Dan kata Eloah itu sepadan dengan kata Allah dalam bahasa Syria atau Allah dalam bahasa Arab. Jadi bagi orang Kristen ataupun orang Yahudi di Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab, kata Allah itu bukan namanya Sang Pencipta. Sebab namanya Sang Pencipta itu Yehovah, gitu, Yahweh, Adonai. Allah itu jenis keberadaannya, gitu loh. Sebagaimana bahasa Syria, Allah itu bukan namanya Allah, bukan. Eloah juga bukan namanya Allah. Hanya dalam Islam, Allah itu memang namanya Sang Pencipta. Jadi kalau kita orang Kristen menggunakan kata Allah, maksudnya bukan namanya Sang Pencipta itu. Allah itu jenisnya. Namanya Yahweh. Jadi jangan disamakan ya penggunaannya ya. Kita tidak mengatakan pencipta langit dan bumi itu namanya Allah. Tidak. Pencipta langit dan bumi itu adalah Yahweh yang mencipta melalui firman-Nya di dalam rohnya. Itu kan. Coba kita baca dalam Mazmur pasal yang ke 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh firman Yahweh langit telah dijadikan. Terus oleh nafas dari mulutnya segala tentara. Oleh nafas dari mulutnya, yaitu oleh Roh Kudus maksudnya. Kok tahu kita bahwa nafas dari mulutnya Roh Kudus? Baca ayat 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini adalah bentuk puisi paralelisme. Kebenaran yang sama diucapkan dengan dua cara yang berbeda. Roh Allah membuat aku. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti roh Allah itu siapa? Nafas. Jadi yang disebut nafas yang maha kuasa itu artinya siapa? Roh Kudus. Makanya kembali kepada Mazmur pasal yang ke-33 ayat 6 tadi. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh firman Yahweh langit dijadikan. Berarti Yahweh menciptakan langit melalui apa? Firman. Dan oleh nafas dari mulutnya, yaitu oleh rohnya, segala tentara langit, maksudnya bintang-bintang. Tapi kalau yang dimaksud langit itu surga, tentara langit adalah para malaikat. Jadi Allah menjadikan itu melalui firman dan melalui roh. Dan inilah nantinya kita menjadi makin jelas sesudah Kristus datang, ketika firman itu jadi manusia. Itulah Tritunggal itu. Dalam diri Allah yang satu ada firman-Nya, ada rohnya. Ya. Jadilah contoh yang bagaimana Bapak Gereja menjelaskan tentang kata kita itu dan juga kata Elohim yang kalau terjemahnya secara literal itu adalah para Allah. Tapi kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ya, di mana di sana dikatakan Bereshit pada mulanya, Bereshit pada mulanya, bara, dia telah mencipta. Elohim. Kata bendanya Elohim, Allah. Lah kok kata kerjanya dia mencipta, kok tidak mereka mencipta? Nah, di sini dilihat bahwa dia mencipta ini menunjuk satu Allah, tapi dalam satu Allah ini ada pluralitas, maka disebut Elohim. Nah, itulah saya berikan contoh sedikit daripada bagaimana mereka para bapak gereja menjelaskan tentang Tritunggal yang memang belum jelas, karena jelasnya Tritunggal itu setelah Kristus datang. Tapi tanda-tanda kesana itu sudah ada gitu. Nah, coba Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 aja. Kita lihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan? Allah.
Terus? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang. Nah, ada siapa di pada waktu Allah menciptakan? Roh Allah. Kalau gitu ada Allah yang mencipta dengan roh Allah yang melayang-layang sama enggak? Ya enggak, sama hadirnya. Ada di situ. Roh Allah melayang-layang terus? Berfirmanlah Allah. Terus ayat 6? Berfirmanlah Allah. Ayat 9? Berfirmanlah dan Allah. seterusnya. Jadi Allah yang menciptakan, tapi dia menciptakannya melalui apa? Firman. Siapa lagi yang ada di situ? Roh. Jadi Allah, firman-Nya dan rohnya itu sudah ada dari awal. Tritunggal itu bukan karangan gereja. Tritunggal itu bukan karangan pemimpin gereja. Tritunggal itu pewahyuan yang kita lihat ada dalam kitab suci ini. Ya. Selanjutnya, mengenai perbedaan antara Bapa dan Putra ini, dikatakan oleh Alkitab bahwa Sang Bapa itu menyaksikan tentang Sang Putra. Coba kita baca Yohanes 5 ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Terus? Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang Nah, berarti kalau aku saksi sendiri tidak benar. Ada yang menyaksikan tentang aku. Ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Nah, kalau begitu Bapa dan Kristus sama tidak? Tidak. Tapi Kristus mengatakan kalau aku sendiri bersaksi, nggak benar. Ada yang lain bersaksi, yaitu Bapa. Berarti kalau itu Bapa dan Kristus beda. Gitu. Ya. Sekali lagi, saya hanya menunjukkan data dulu. Saya belum menjelaskan Tritunggal. Ini data bahwa ada kata-kata ini dalam kitab suci. Ya. Jadi di dalam ini Yesus berbicara kepada para pemimpin agama bahwa dia mengatakan bahwa dia bukan satu-satunya yang menyaksikan tentang dirinya. Ya. Yesus menyebutkan kesaksian dari Yohanes Pembaptis, kesaksian dari Allah Bapa. Yesus mengkontraskan kesaksiannya dari kesaksian Bapa yang menunjukkan bahwa Bapa dan Yesus berbeda. Betul? Sang Bapa menyediakan kesaksian tambahan di luar Yohanes Pembaptis mengenai Yesus. Yang ketiga, data yang ketiga yang menunjukkan bahwa Yesus itu berbeda dengan Bapa. Yesus itu berdoa kepada Bapa. Kalau menurut Alkitab yang lugas, bukan diputar-putar, ditafsirkan macam-macam, jelas tidak mungkinlah orang berdoa pada dirinya sendiri. Hei Bapak, lihat dadanya gini. Gimana? Coba kita baca dalam Yohanes 17 ayat 20-23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau. Sama seperti engkau dan kami. Yesus tidak mengatakan bahwa kita ini sama saja. Supaya menjadi satu. Berarti dua ini menjadi satu. Terus, seperti engkau ya Bapa, dia menyebut Bapa. Di Terus, dalam aku, dan aku di dalam engkau. Yesus sudah mengatakan engkau adalah aku adalah engkau. Enggak. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Kemarinnya gimana sih? Ya karena kita tahu menurut Alkitab Yesus itu firman-Nya Allah. Kalau saudara-saudara ini, seandainya saya tidak pernah ngomong apa-apa, lalu saya ngomong. Dari omongan saya ini akhirnya tersemen sifat saya, karakter saya, watak saya enggak? Ya, diri saya terkandung dalam kata-kata saya. Berarti Bapa di dalam aku. Seandainya saya ini Bapa, kata-kata saya adalah firman. Ya, ini memang kata-kata artinya firman. Tapi kata-kata saya tinggalnya di mana? Di dalam saya. Bapa di dalam aku, artinya si firman itu menjadi pengkomunikasi dirinya Bapa. Tapi firman itu sendiri ada di dalam Bapa. Jadi di sini kesatuannya bukan kesatuan bahwa itu sama. Bapa itulah aku, akulah Bapa. Enggak. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itu bahasanya Alkitab. Bukan bahasa yang sudah diputer-puter. Yang maknanya Alkitab itu ya mengikuti apa yang diajarkan Alkitab. Maknanya Alkitab. Jangan diputer-puter macam-macam. Itu sudah bukan Alkitab dia lagi. Ya. Terus? Agar mereka juga di dalam kita,
supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah Di mengutus dalam aku. kita. Dia tidak mengatakan di dalam. Berarti Yesus dan Bapa beda dong. Dia mengatakan kita kok. Ya kan? Terus? Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kalau Bapa dan Kristus adalah satu dalam esensi keilahiannya, kalau kita kepada Allah menjadi satu di dalam kemuliaan, di dalam energi ilahi. Jadi beda. Satunya kita dengan Allah adalah satu di dalam energi, dalam kemuliaan yang diberikan tadi. Kalau satunya Bapa dan Putra, satunya Firman dan Allah adalah satu dalam esensi ilahi. Terus? Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kalau Bapa mengasihi murid-murid Kristus dan murid Kristus itu beda dari Bapa, kasihnya Bapa kepada Kristus sama seperti kasih Bapa kepada Kristus. Berarti Kristus beda dengan Bapa dong, ya kan? Saya tidak tahu orang-orang ini cara pikirnya gimana. Itu ayat Alkitab yang jelas diputar-putar tidak karu-karuan, dibuat teologi yang akhirnya tidak Alkitabiah. Mereka ngaku Alkitabiah tapi malah nggak Alkitabiah. Karena muter-muter tidak karuan. Sekali lagi saya hanya menunjukkan data-data Alkitab saja. Belum menjelaskan untuk perhitungan. Itu lain lagi nanti. Ya sedikit sudah saya sebut sana sini tadi ya. Kita lanjutkan. Antara Bapa dan Putra ternyata ada saling pengenalan dalam dirinya. Kita baca Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Gimana ini kalau satu orang aku kenal dia kenal aku, gimana itu? Kalau Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, gimana saling mengenal ini? Bahwa aku mengenal Bapa mengenal itu menunjukkan memang dua pribadi yang berbeda. Apalagi dia mengatakan, Yesus mengatakan, coba Yohanes 3:35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, kalau memang Bapa dan anak itu sama, gimana Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada anak? Ini tidak masuk akal. Dan juga tidak Alkitabiah. Bahasa lugasnya kalau Bapa mengasihi anak, ya anak ada sendiri, Bapa ada sendiri. Bapa memberikan segala sesuatu ke tangan anak, berarti ada Bapa yang punya sesuatu, lalu diberikan kepada anak. Itu yang lugas gitu, itu yang Alkitabiah. Bukan yang diputar-putar tidak karu-karuan gitu. Kita baca lagi sekarang bahwa yang menunjukkan bahwa Bapa dan Putra itu beda, ialah Yesus melakukan kehendak Bapa. Kita baca Yohanes 14 ayat 8-11. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, ini tidak berarti bahwa barang siapa melihat aku telah melihat Bapa, bukan berarti dia itu Bapa, enggak. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa, karena Bapa ada dalam aku dalam Bapa. Ada yang saya jelaskan tadi. Firmannya seseorang, kata-katanya seseorang yang ada dalam orang itu. Dan pribadi orang itu dicerminkan, dimanifestasikan melalui kata-katanya orang itu. Jadi kata-katanya orang-orang itu dengan orangnya ya satu, tapi itu berarti orang itu ya kata-katanya ya enggak lah. Ini maksudnya. Terus? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, itu ada penjelasan nanti. Bapa itu berdiam dalam hipostasis firman-Nya, bukan di dalam diri kemanusiaannya itu Bapa tinggal. Yang tinggal adalah firman aja yang menjadi manusia. Terus? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau memang itu tidak beda, kenapa sih harus berbicara putar-putar gini Yesus? Bapa dalam aku dalam Bapa. Enggak ngomong aja akulah Bapa dan Bapalah aku gitu. Kenapa enggak gitu? Itu lebih mudah. Lebih natural. Itu kamu enggak natural ini. Bapa dalam aku dalam Bapa. Menunjukkan memang Bapa dan Yesus itu beda gitu. Kalau Bapa dan Yesus itu sama, Bapalah akulah Bapa. Dia tidak pernah gitu loh. Ya, dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu di dalam Yohanes 10 ayat yang ke 30. Tolong baca itu.
Aku dan Bapa adalah satu. Nah ini sering dikatakan kalau gitu Yesus adalah Bapa. Bahasa aslinya enggak gitu. Ego, keopatir, and esmen. Dalam bahasa Yunani itu, kata kerja itu, kata benda itu punya gender. Kalau bahasa Indonesia tidak ada. Bahkan angka pun ada gendernya sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Kalau angkanya menunjuk angka maskulin, karena nanti dikaitkan orang yang bersifat maskulin, bunyinya ace atau heis. Kalau angkanya menunjukkan feminin, yang digunakan adalah kata mia. Kalau katanya menunjukkan netral, yang digunakan adalah kata hen atau en. Dalam ayat ini Yesus mengatakan, ego, keopatir, hen. Berarti dia tidak menunjuk pada pribadi. Sebab kalau pribadi harus kata satunya harus berwujud bentuk kelamin laki-laki. Heis. Di sini kesatuannya bukan Yesus dan Bapa sama, bukan. Apalagi kata yang kedua adalah kami adalah, kata adalah itu adalah esmen. Ego, keopatir, hen. Satu dalam bentuk netral. Esmen. Kami adalah. Kalau Yesus dan Bapa dan adalah satu, ada berapa orang? Ya satu. Sama saja kan? Kalau gitu kata kerjanya harus apa bentuknya? Kerja satu juga. Estin. Di sini esmen. Esmen itu adalah kami adalah. Kami adalah satu. Dan satunya bukan satu heis, satu en. Bertujuan ada satu yang netral. Ada satu kesatuan, hal yang sama antara Bapa dan Yesus, yaitu kodrat ilahinya. Ini tidak menunjuk Bapa dan Yesus satu, tidak. Sama saja, bukan. Bapa dan Yesus satu dalam kodrat keilahiannya, sebab dia firman-Nya Allah bersifat Allah. Jadi ayat ini tidak bisa digunakan untuk membuktikan bahwa Bapa dan Yesus adalah sama saja, tidak bisa. Kalau kita melihat ke bahasa aslinya. Ya, kita lihat juga di dalam Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Nah, kalau Allah adalah Yesus, kenapa harus percayalah pada Allah, percayalah pada aku? Ini kan muter-muter lagi kata-katanya. Ya kan? Kalau dia mengatakan percayalah pada Allah dan percayalah pada aku, ya memang ada dua gitu loh. Pribadi yang berbeda. Kita baca juga di dalam Yohanes 14 ayat 6. Tolong bacakan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Datang kepada Bapa berarti Bapa tujuan akhir. Ya kan? Tapi through, melalui dia. Berarti dia bukan Bapa, dia jalan menuju Bapa. Dan kalau Bapa dan Yesus adalah sama saja, ini ngomong apa ini gitu loh. Aku, kalau seorang pun datang kepada Bapa, ya aku ini Bapa, gitu seharusnya dong. Ya, terus sudah selesai ya? Selanjutnya ayat 14 ayat 6 tadi. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Iya. Tadinya orang sebenarnya saudara nggak kenal saya. Setelah biarpun belum ngomong-ngomong dengan saya, ketika mendengar saya ngomong mulai mengenal kan. Oh itu Romo Daniel orangnya gitu kan. Dari kata-katanya gitu. Ini Yesus tidak mengatakan saya ini Bapa, enggak. Kalau mengenal aku, mengenal Bapa karena dia firman-Nya Bapa. Kita baca juga Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Nah, manusia Kristus Yesus. Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Kalau dia dalam Allah, Bapa itu gimana jadi pengantara? Ya sudah dia sendiri langsung orangnya gitu kan. Ini mengenai perbedaan antara Bapa dan Putra. Jangan gembira-gembira dulu ya saudara, tidak percaya Trinitas. Oh ya kan Yesus bukan Allah kan? Tunggu ada keterangannya. Yesus beda dengan Allah ya bedanya gimana? Nanti ada keterangannya kalau kita sudah berbicara tentang kesatuannya di mana. Nah, tapi selanjutnya apakah Alkitab juga Perjanjian Baru maksud saya menunjukkan ada pribadi-pribadi dalam Tritunggal itu yang disebutkan secara bersama-sama? Bukan saja disebutkan, menampakkan diri itu loh tiga-tiganya bersama-sama waktu Yesus dibaptis. Coba kita baca Matius pasal 3 16 17. Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka
Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi ada siapa ini? Yesus dan Roh Allah. Terus? Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku. Nah, kalau suara itu mengatakan inilah anakku, berarti dia itu siapa? Bapa. Jadi di sini Bapa, Putra, Roh Kudus jelas menampakkan dirinya masing-masing. Bagaimana sekarang kita mengatakan ini satu itu gimana? Bapa ya Yesus, Yesus Roh Kudus Bapa, orang beda. Jelas penampakannya beda kok ya. Pada waktu sebelum dia dikhianati oleh Yudas, dia mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Tolong bacakan. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta pada Bapa. Berarti Bapa beda dari dirinya kan? Karena dia minta kepada Bapa. Terus? Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, penolong yang lain. Bahasa aslinya Parakletos. Padahal Yesus sendiri sebutannya adalah Parakletos. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya dari 1 Yohanes 2 ayat 2. Tolong bacakan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Nah, kata pengantara ini di dalam bahasa aslinya seharusnya bukan pengantara ya. Penolong atau penghibur. Dalam bahasa aslinya bunyinya Parakletos. Siapa Parakletos di situ? Kita seorang pengantara kepada Bapa, kita seorang Parakletos pada Bapa. Siapa? Yesus Kristus yang ada. Yesus Kristus Parakletos itu. Nah, sekarang Roh Kudus disebut sebagai Parakletos yang lain. Berarti kalau itu Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus rohnya Allah, Yesus penjelmaan firman-Nya Allah. Maka disebut Parakletos yang lain. Penolong yang lain. Jadi ada Bapa, ada Yesus yang memohon, ada Parakletos yang lain. Disebut secara bersama-sama di situ. Teruskan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa. Tidak, kembali ke Yohanes pasal 14 tadi. Pasal 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia telah memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, aku minta, ada Bapa yang dimintain, ada penolong yang lain yang dikirim. Terus? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi yang diam dalam murid-murid Yesus siapa menurut ayat ini? Roh, penolong yang lain ini, Roh Kudus ini. Tapi baca ayat 23 dari pasal yang sama. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menurut firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Kami akan datang. Berarti Bapa dan Putra disebut kami. Kok enggak aku? Dan akhirnya padahal di atas dikatakan yang tinggal dalam murid Yesus adalah Roh Kudus. Berarti siapa yang tinggal dalam murid Yesus? Ya Roh Kudus, Bapa dan Putra. Terus kita baca juga dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Nah, Roh Kudus diutus oleh Bapa. Jadi Roh Kudus beda dengan Bapa enggak? Nah, iya. Terus? Dalam namaku. Dalam nama Kristus. Terus? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus sama nggak di sini? Ya enggak, Bapa sendiri, Putra yaitu Firman itu sendiri, Roh Kudus yaitu Rohnya Allah itu sendiri. Nah, sekali lagi saya menunjukkan data-data Alkitab aja dulu. Nanti pemahamannya setelah kita berbicara tentang Tritunggal suatu saat. Ya. Kita baca juga di dalam Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Ya, karena ini penghibur yang lain. Padahal penghiburnya itu ya aslinya adalah Yesus, maka penghibur yang akan kuutus.
Kalau gitu Yesus dan penghibur Roh Kudus itu sama enggak? Enggak. Karena dia yang mengutus penghibur. Terus? Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, roh kebenaran keluar dari Bapa. Kucing keluar dari pintu, apa kucing sama dengan pintu? Ya enggak. Kalau roh kebenaran keluar dari Bapa, apa roh kebenaran itu ya Bapa itu? Ya enggak. Jadi jelas di sini Bapa, Putra, Roh Kudus dijelaskan, disebutkan bersama-sama dan dinyatakan sebagai berbeda. Jadi kenyataan bahwa Yesus mengulang-ulang kebenaran ini pada muridnya menunjukkan pentingnya itu. Petrus dalam salamnya menyebutkan ketiga pribadi tertunggal itu bersama-sama. Ya. Kita juga menemukan pribadi beratunggal itu di dalam salam-salam. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Tolong bacakan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Nah, kalau gitu sama nggak Bapa, Roh dalam ayat ini? Enggak. Beda, tapi disebut bersama-sama. Ya. Kita baca juga di dalam 2 Korintus 13 ayat 14. 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, maksudnya Sang Bapa, dan persekutuan Sang Roh Kudus beserta dengan engkau. Jadi disebutkan secara bersama ya. Ya kalau kita baca alamiah gitu loh ya, nggak kita puter-puter gitu. Ya kita tidak bisa menyingkir bahwa ini memang ada ketunggal itu. Katanya mau kita biar, tapi tujuan kita akhirnya putar-putar sendiri dengan pikiran-pikirannya sendiri. Ya, itu akan kelihatan nanti dalam ajaran Pentekostal Oneness nanti kita bahas. Diputar-putar fakta-fakta ini gitu. Nah, kalau Alkitab ya bunyinya gini ya mengertilah begini gitu. Ya. Kita baca juga Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6, tolong bacakan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Ada Bapa, Allah, mengirimkan Roh. Roh itu rohnya siapa? Roh anaknya. Kita juga disebutkan. Ya tak? Kita baca juga dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, di dalam Dia, maksudnya dalam siapa ini? Kristus. Lalu kamu menerima apa? Roh. Terus? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Milik Allah. Bapa. Ada Kristus. Ada Roh Kudus. Ada Bapa. Ya. Kita baca juga di dalam Ibrani 9 dan 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Kristus, Roh yang kekal, Allah yang hidup. Jadi Kristus, Roh, dan Allah disebutkan. Nah, dalam formula baptisan juga kita lihat. Di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bahasa aslinya, dalam nama daripada Bapa, daripada Putra, daripada Roh Kudus. Jadi yang memilih nama itu 3 pribadi, namanya satu, nama ini menunjukkan identitas, hakikatnya satu. Tapi yang memilih 3, daripada. Ya. Nah, sekarang mengapa dalam Kisah Rasul 2:38 menggunakan
nama Yesus Kristus. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 8, baptisan itu. 38, Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan adalah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, akhirnya mengatakan, oh kalau gitu Bapa Putra Roh Kudus ya Tuhan Yesus Kristus ini. Nah ini harus hati-hati bahasa Yunaninya yang di dalam Matius 28 ayat 18-19 itu dikatakan, baptislah mereka dalam nama, bahasa aslinya eistonoma, masuk ke dalam nama. Artinya tujuan baptisan itu pada akhirnya adalah manunggal dengan Tritunggal itu. Eisto, masuk ke dalam. Sedangkan dalam Kisah Rasul 2:38, bertobatlah dan dalam masing-masing kamu dibaptiskan. Bahasa Indonesianya terjemahnya sama, di dalam nama, bahasa Yunaninya tidak. Bahasa aslinya itu epitonoma, di atas nama Yesus Kristus. Mengapa begitu? Ini bukan formula baptisan, ini menjelaskan bahwa landasan kita berpijak untuk dibaptiskan adalah di atas nama, yaitu pribadi dan karya Yesus Kristus. Tapi formulanya tetap Bapa, Putra, Roh Kudus, karena itu tujuan akhir dari baptisan ialah untuk manunggal dengan Tritunggal Maha Kudus ini. Ya. Yang terakhir, kita baca dalam Efesus 2 ayat 18 sampai 20. Tadi sudah kita bahas sih. Tolong bacakan. Efesus 2 ayat 18 sampai 20. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh berurus jalan masuk kepada Bapa. Iya toh? Oleh Dia, Yesus, apa? Masuk. Kita berurus jalan masuk oleh Roh, dalam Roh. Kepada Bapa. Jadi kalau gitu, Roh itu adalah kekuatan atau daya yang membawa kita di dalam Kristus untuk menyatu dengan Bapa. Itu kali. Jadi memang perjanjian baru menjelaskan tentang adanya tiga pribadi ini. Tiga pribadi ini berbeda satu sama lain dalam Tritunggal dan disebutkan, kita lihat tadi secara bersama-sama. Tadi kita menemukan di dalam waktu Yesus dibaptiskan ada Roh Kudus datang pada Kristus seperti seorang berudara, dan Sang Bapa berbicara mengenai Yesus dari surga. Dan Yesus mengatakan bahwa baptisan harus dilakukan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Janji terhadap Roh Kudus itu juga melibatkan seluruh pribadi, ketiga pribadi dalam Tritunggal. Aku minta kepada Bapa, Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Ya. Masing-masing pribadi dalam Tritunggal disebutkan di dalam salam kepada gereja-gereja tadi. Dan Tritunggal itu disebutkan dalam pemberian berkat. Alkitab mengatakan bahwa masing-masing dari tiga pribadi dalam Tritunggal itu menyediakan jalan kepada Allah Bapa. Di dalam semua contoh-contoh ini, pribadi di dalam Tritunggal, dalam Allah yang esa, atau hipostasis dalam Allah yang esa, itu sama. Jadi kalau saya berbicara pribadi, jangan dipikir itu bentuk orang, ada tubuhnya gitu, bukan. Makanya untuk saya, bukan saya menolak istilah pribadi, karena itu juga istilah yang digunakan oleh para bapak gereja. Hanya karena orang salah mengerti kata pribadi itu, maka saya sering menggunakan istilah hipostasis, yang artinya realita konkret. Maksudnya apa? Kalau saya punya kata-kata, realita kita tidak ada. Saya tutup mulut saya, itu hilang. Cari tidak ada. Kalau firman Allah tidak gitu. Firman Allah itu mempunyai pikiran, karena dia logos itu sendiri. Firman Allah itu punya realita, buktinya bisa turun ke bumi jadi manusia. Demikian juga roh Allah sama. Roh saya itu wujudnya kalau nampak ya hanya kekuatan aja, ada yang menghidupi saya, tapi nggak ada konkretnya kan.
Tapi dalam Allah, roh ini punya realita konkret. Allah juga punya rela konkret, tapi bukan fisik, bukan jasmani. Ya ini salahnya karena orang mikir yang fisik dan jasmani. Jadi seperti tiga orang itu entah gimana dicampur-campur jadi satu, bukan itu. Jadi ini kalau Allah itu roh, firman-Nya tinggalnya dalam Allah yang roh ini, maka firman tentunya berbentuk roh juga. Kalau Allah itu roh, prinsip hidupnya yang disebut Roh Kudus itu juga diam di dalam dia, maka bentuknya sama dengan Allah itu roh. Kita tidak berbicara tentang bentuk tubuh. Allah tidak bertubuh. Allah itu bukan jasmani. Nah, kesalahan banyak orang adalah berpikir pribadi kayak orang, tiga orang. Bukan itu maksudnya. Nah, saudara, inilah mengenai tanggapan daripada Alkitab dan Madiori Purba mengenai bukti-bukti bahwa dalam Alkitab itu Yesus itu bukan Bapa dan Tritunggal itu memang ada dalam bukti-bukti Alkitab itu. Nah, saya harap ini akan menolong saudara untuk memahami tentang hal ini, tentang ajaran Sabellianisme yang memang di dalam gereja dinyatakan sebagai bidat, ya, ditolak oleh gereja dari zaman purba. Dan kita akan lanjutkan nanti berbicara tentang Sabellianisme modern nanti dalam video kita selanjutnya yang disebut sebagai aliran Oneness Pentecostal atau Jesus Only. Itu akan kita lanjutkan pelajaran kita nanti, dan juga akhirnya respons kita terhadap ajaran itu. Tuhan berkati, semoga ini bermanfaat. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.